teman-teman, balik lagi bersama saya Nesha. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab 22 yaitu DNS Server Authorize. Nah, kita akan lihat nih materi-materi apa aja yang ada di bab 22 ini. Oke, materi yang pertama ada konsep Authorize DNS Server, yang kedua ada clone Debian untuk web server, yang ketiga ada konfigurasi source file, yang keempat ada konfigurasi forwarding file, yang kelima ada konfigurasi reverse file, yang keenam ada verify konfigurasi restart server, dan yang terakhir atau yang nomor 7 ada pengujian autoritatif DNS server. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu konsep Authorize DNS server. Oke, teman-teman bisa buka topologinya terlebih dahulu. Di sini kalau sebelumnya klien kita ingin mengakses ke facebook.com, itu dia akan melakukan requestan IP ke local DNS server, kemudian dari local DNS server akan merequest ke server Google. Kemudian dari server Google akan mengirimkan IP dari facebook.com ke local DNS server. Nah, baru dari local DNS server ini akan mengirimkan IP-nya ke klien kita. Kemudian baru klien kita dapat mengakses yang namanya facebook.com. Namun, itu berbeda dengan konsep dengan autoritatif ya teman-teman. Nah, kalau autoritatif itu yang hapus yang namanya request IP server ke Google. Jadi, kalau klien kita ingin mengakses facebook.com, itu dia sudah memiliki IP atau sudah disetting pada local DNS server. Jadi, kelebihannya kita dapat mempersingkat waktu dan juga dapat mempercepat requestan data ke suatu internet. Oke, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Jadi kalau klien pada topologinya kan dia memiliki dua server, yaitu sebagai local DNS, dan juga kemudian yang kedua adalah sebagai server yang ingin kita akses. Nah, di sini kita perlu clone karena kita akan membuat server yang akan dijadikan sebagai web server. Kemudian server 1 Debian akan kita jadikan sebagai local DNS server ya teman-teman. Jadi nanti klien kita akan mencoba mengakses web server dengan melakukan requestan IP ke server 1 Debian yang dijadikan sebagai local DNS server. Oke, teman-teman bisa buka virtual box-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah power off server 1 Debian-nya dan kita akan meng-clone-nya. Teman-teman bisa klik kanan lalu klik clone. Oke, di sini untuk namanya saya akan menamai web server. Seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk path-nya kalian terserah bisa ditempatkan di mana saja. Kemudian kita next. Lalu kita pilih yang full clone ya. Lalu kita finish. Oke, kita tunggu hingga proses clone-nya selesai. Oke, kemudian jika proses clone-nya sudah selesai, teman-teman bisa merunning web servernya. Oke, di sini saya akan login terlebih dahulu. Oke, teman-teman, di sini saat kita buka atau merunning web servernya, di sini dia isinya semuanya sama seperti server 1 Debian. Kemudian kita akan cek IP-nya dengan IP A. Oke, perhatikan di sini IP pada endpost 3-nya dia IP-nya sama ya teman-teman dengan IP server satunya yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita akan mengubah IP-nya ya teman-teman menjadi .4. Kita masuk ke router terlebih dahulu. Lalu kita berikan perintah nano/etc/network interface. Seperti ini ya teman-teman. Ini gunanya kita akan mengkonfigurasi atau mengganti IP-nya. Oke, kemudian pada address-nya ini kita ubah menjadi 10.10.10.4 ya teman-teman sesuai pada topologinya. Kemudian kita Ctrl X, Y, lalu kita enter. Kemudian kita aktifkan dengan perintah systemctl restart networking. Seperti ini. Oke, sudah kita aktifkan. Lalu kita akan coba cek lagi dengan IP A. Oke, bisa diperhatikan pada endpost 3 ini dia IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.4. Oke, jika sudah kita akan coba ping google.com ya teman-teman. Seperti ini. Oke, di sini web server kita sudah terkonek internet atau sudah bisa ping ke google.com. Kemudian kita akan mengedit hostname-nya. Kita pilih terlebih dahulu. Kita akan mengedit hostname-nya dengan perintah nano/etc/hostname. Kemudian kita enter. Lalu server 1 Debian ini kita ubah menjadi server 3 Debian. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita Ctrl X, Y, kita enter.
Kemudian kita akan mengedit hostnya juga dengan perintah nano /etc/host seperti ini. Oke, kemudian pada server 1 debian.com-nya kita ubah menjadi server 3 debian.com. Kemudian di sininya kita juga ubah menjadi server 3. Jika sudah, kita Ctrl X, lalu kita enter. Oke, kemudian jika teman-teman sudah mengubah hostname dan hostnya, lalu kita akan coba ping ke server satunya. Kita akan ping ke IP server satunya ya teman-teman. Ping 10.10.10.10.2. Oke, ini pada web servernya dia sudah bisa ping ke server 1 Debian-nya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi zone file. Oke, jadi di sini IP 10.10.10.4 ini sebagai web servernya ya teman-teman. Kemudian IP 10.10.10.2 ini sebagai local DNS server. Oke, kemudian teman-teman bisa buka web servernya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita akan coba ubah hostname dengan perintah lain ya teman-teman. Kita akan berikan perintah hostname ptl set hostname set min hostname. Misal di sini server 3 strip Debian seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Kemudian kita exit. Lalu kita exit kembali. Nah, di sini hostname-nya sudah berubah menjadi svr3 strip Debian ya teman-teman. Kemudian saya akan login terlebih dahulu. Oke, lalu teman-teman bisa buka server 1 Debian-nya. Kemudian pastikan kita masuk ke router lebih dahulu dengan sumin. Lalu kita akan install software yaitu bin 9 ya teman-teman. Kita bisa gunakan apt install bin 9 seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, kita clear terlebih dahulu ya. Lalu kita masuk ke cd/etc/bin ya teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian kita ls. Oke, di sini kita akan masuk ke konfigurasinya named.conf.local. Kita berikan perintah nano named.conf local. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Oke, kemudian di sini di bawahnya include/etc/bin/zones rfc918 kita enter. Oke, perhatikan di sini di bawahnya zone rfc ini kita akan berikan konfigurasi zone tanda petik. Misal di sini asia.com. Tanda petik lagi lalu tanda buka kurung seperti ini yang lengkung ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter lalu kita tab. Kemudian type master titik koma, lalu kita enter lagi, kemudian kita tab lagi, file, tanda petik, /etc, kemudian kita penempatan db-nya ya teman-teman, bin/db.nesia. Seperti ini ya teman-teman, lalu jangan lupa tanda petik, kemudian titik koma, lalu di bawahnya juga sama, kita berikan tutup kurung lengkung seperti ini, lalu titik komanya. Lalu di bawahnya juga kita berikan lagi zone tanda petik 10.10.10 in r kemudian arta tanda petik lalu tanda kurung buka lengkung seperti ini. Kemudian kita enter, tab lagi, kemudian kita tuliskan type master titik koma, lalu kita enter lagi, tab, kita berikan penempatannya file tanda petik /etc/bin/db10 ya teman-teman, tanda petik, kemudian tanda titik koma, lalu tutup kurung lengkung titik koma. Oke, bisa diperhatikan pada zone yang kedua ini kita berikan IP 3 dari belakang ya teman-teman. Oke, kita bisa ke topologinya terlebih dahulu. Oke, perhatikan di sini kenapa kita berikan 3 angka di belakang. Nah, di sini misal di sini perhatikan 10.10.10.2, lalu kita tuliskan saja angka 3 dari belakangnya yaitu 10.10.10 sama ya teman-teman. Kemudian jika kita ingin konfigurasi hostnya, teman-teman bisa tuliskan 137.168.192. Kemudian jika sudah, kita Ctrl X lalu kita enter.
Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu ada konfigurasi forwarding file. Oke, lalu kita bisa buka server 1 db-nya, lalu kita ls. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi yang ingin kita letakkan di db.nesia ya teman-teman. Namun karena sebelumnya kita belum membuat db.nesia, maka di sini kita akan copy db yang sudah ada ya teman-teman. Maka kita akan copy db lokal dengan perintah cp db.local, kemudian db.nesia. Kalau kita enter, lalu kita coba ls lagi. Oke, di sini sudah ada db.nesia-nya. Lalu kita akan masuk ke konfigurasinya dengan perintah nano db.nesia seperti ini ya. Oke, di sini sudah ada tempatnya, tinggal kita ubah-ubah saja ya teman-teman. Oke, perhatikan pada SOA ini, dia domainnya atau lokal ininya, lokal hostnya kita ganti menjadi nesia.com seperti ini. Kemudian sebelahnya juga kita ganti menjadi nesia.com. Lalu untuk serialnya kalian bisa sesuaikan sendiri. Di sini saya menggunakan serial 3. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Oke, perhatikan pada notepad ini ya teman-teman. Nah, di sini ada IN yang artinya internet, ada X juga, lalu NS yang artinya name server. Nah, pada name server ini kita akan ganti menjadi ns1.nesia.com. Kita ganti menjadi ns1.nesia.com. Kemudian yang kedua, kita juga ganti menjadi, artinya kita ganti menjadi ns1 ya teman-teman. Lalu IP-nya kita ubah menjadi IP server 1 ini. Kemudian kita enter 2 kali, kita tambahkan lagi add, kemudian kita tab in yang menandakan internet, kemudian tab lagi A, tab, kemudian kita tambahkan IP web servernya ya teman-teman, 10.10.10.4. Kemudian kita enter, di sini kita www, tab in, tab lagi, kemudian cname. Ini kapital semua ya, kemudian kita tab, kemudian domainnya nesia.com. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita kontrol X, lalu kita enter. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu ada konfigurasi reverse file. Oke teman-teman, bisa buka server 1 db-nya terlebih dahulu, lalu kita coba ls. Nah, jadi di sini sebelumnya kita sudah mendefinisikan db.10 ya teman-teman. Namun di sini belum ada db.10-nya. Nah, kita akan copy db yang sudah ada, yaitu db.127. Kita berikan perintah cp db.127 db.10 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Kemudian kita coba ls kembali. Oke, di sini sudah ada ya db.10-nya. Lalu kita akan masuk ke db10-nya dengan perintah nano db10. Oke, seperti di video sebelumnya, ini sudah ada templatenya, jadi tinggal kita ganti-ganti saja ya teman-teman. Oke, pada localhost ini kita ganti menjadi nesia.com. Kemudian sebelahnya juga kita ganti menjadi nesia.com. Lalu untuk serialnya juga teman-teman jangan lupa ganti. Di sini saya menggunakan serial 5. Lalu kita scroll ke bawah. Oke, pada add ini, kemudian internet, kita localhost-nya atau domainnya kita ganti juga menjadi ns1.nesia.com. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Lalu kita tambahkan juga 2 atau IP dari paling belakang si server satunya, yaitu IP 2 ya teman-teman kan. Jadi pada awalnya kita sudah menaruhkan IP 3 angka dari belakang, yaitu 10 10 10 10. Nah, ini 2-nya kita taruh di sini ya teman-teman. Kemudian kita tab in, kemudian kita tab lagi name server, tab ns1nesia.com. Oke, di sini pada
parameter pointer, kita gunakan parameter pointer ini untuk menentukan web server yang sebenarnya. Oke, kita pada parameter pointer ini kita ubah menjadi IP yang paling belakangnya web server, yaitu 4. Kemudian untuk local hostnya juga kita ubah menjadi www.nesia.com. Seperti ini ya teman-teman, karena ini merupakan IP paling belakang dari web server, jadi kita letakkan 4. Jadi pointer ini digunakan untuk menggabungkan IP address dengan suatu domain. Kemudian kita Ctrl X, lalu kita enter, kita clear ya. Lalu kita lihat pada cat dp.nesia. Oke, di sini sudah ada ya, saat kita cat dp.nesia dia sudah tersimpan. Kemudian kita akan coba cat dp10-nya, dp.10. Nah, ini juga sudah tersimpan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang keenam, yaitu verify konfigurasi restart server. Jadi nanti kita akan memastikan tidak ada masalah atau error pada konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya. Oke teman-teman, bisa buka server 1 Debian-nya terlebih dahulu. Kemudian kita akan cek conf dengan perintah namet, kemudian kita strip seperti ini, check conf, kemudian kita enter. Nah, jika tidak ada output, maka kita sudah berhasil. Kemudian kita akan juga cek pada checkzone ya teman-teman. Kita berikan perintah namet checkzone nesia.com. Kemudian pada db9, db nesia, seperti ini ya. Lalu kita enter. Oke, di sini loaded serial 3. Kemudian di sini di bawahnya oke, yang artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasinya. Kemudian kita akan cek juga pada namet checkzone 10.10.10 in strip out.arpa pada dp10. Oke, seperti ini, lalu kita enter. Oke, di sini loaded serial 5 dan juga oke. Nah, artinya kita sudah berhasil ya teman-teman konfigurasinya. Lalu kita bisa sistem ctl restart pin 9. Oke, ini juga kita sudah menyelesaikannya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke materi yang terakhir atau materi yang ketujuh, yaitu pengujian autoritatif DNS server. Oke teman-teman, bisa buka klien Ubuntu-nya terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa masuk ke root-nya, lalu kita akan melakukan resolve terlebih dahulu dengan perintah nano /etc/resolve.conf, seperti ini ya. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, kemudian pada name server 8.8.8-nya kita pagar terlebih dahulu, lalu kita tambahkan lagi enter. Kita tambahkan name server, kemudian IP server satunya, name server 10.10.10.2, kemudian jika sudah kita Ctrl X, lalu kita enter ya. Kemudian kita akan cek dengan perintah di nesia.com. Di sini sudah terjawab ya teman-teman, domain name nesia.com dengan IP web server 10.10.10.4. Kemudian terjawab juga local DNS servernya dengan IP 10.10.10.2 dengan domain name ns1nesia.com. Yang artinya konfigurasi kita sudah berhasil. Oke teman-teman, itu dia materi-materi di bab 22 ini. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan tidak lupa juga untuk nyalakan loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!